Siap, siap aku record ya. Oke deh, yuk adik-adik sebelum mulai kita akan baca doa dulu sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, amin. Allahumma amin. Nah, adik-adik, sudah disiapkan catatannya? Sudah? Boleh kasih jempol? Sudah? Kak, Sip. Nah, eh, kita akan mulai kelasnya ya. Jadi boleh kok sambil misalnya kalau memang masih lapar sambil ngemil boleh atau minum ya. Apa ngopi-ngopi snack itu asalkan masih tetap fokus kita ya. Oke. Yuk, serius tapi santai. Kita masuk ya. Kita akan bahas soal sebentar, masih loading ya. Nah, sudah muncul belum? Oke, kita akan masuk ke bahasan yang pertama. Nah, sip, sudah ada ya soalnya. Yuk, ini nomor satu ya. Oke, adik-adik, seperti biasa kita di Komuba ada klik metode ya. Kaknya untuk apa adik-adik? Masih ingat? Kak, Kak, kenali soalnya, L-nya untuk lengkapi ya, lengkapi ya keyword-keywordnya, I-nya untuk ingat konsepnya, K-nya kesimpulan. Nah, di sini kerangka atau bagian alur cerita di atas yang paling tepat adalah A. Perkenalan Jaka, konflik karena ditolak kerja, resolusi dari nenek, terus endingnya akhirnya bahagia. Atau B, masalah di kota, pertemuan dengan nenek, kemudian kembali ke desa dan sukses di desa. Atau C, Jaka di desa, nenek di kota, konflik lalu lintas, ya jadi manajer. Kemudian yang D, nenek pensiun, Jaka menolong, Jaka di PHK dan nenek jadi kaya raya. Nah, boleh deh kerangka atau bagian alur ceritanya ya. Silahkan dipahami dulu ya. Oke, sambil aku coba tarik teman-teman dulu ya. Nah, oke. Oke. Oke, selamat bergabung Gazi Gani. Kita baru mulai ya bahas satu soal. Langsung aja ya. Inilah dulu. Duh, sip. Langsung saja ikut ya. Boleh langsung dipahami soalnya dan ikut menjawab. Oke, sip. Oke, kalau yang sudah nemu jawabannya boleh langsung. Oke, ada yang sudah menjawab A. Yang lainnya boleh ya. Oke, Felicia sudah. Halo, Ade Afsana, Gazi, Gani, dan Naila. Kita baru masuk ke soal nomor satu. Boleh langsung ya? Langsung ikut menjawab. Yuk. Dan open kameranya yuk. Biar kita fokus belajarnya. Oke, A. A. Oke. Sip. Oke, ini siapa yang belum masuk? Ikayo. Oke. Oke. Febrianto juga udah jawab. Mm-mm. Halo, Mikail. Langsung ya. Disiapkan catatannya seperti biasa. Oke, nanti kita di akhir akan ada foto dengan catatannya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 orang yang menjawab A. Boleh yang lainnya? Kerangka atau bagian alur cerita di atas yang paling tepat adalah. Oke, Naila juga udah jawab A.
Adik Mikaela, sudah nemuin jawabannya? Oke deh, sambil... Nah, sip, semuanya sudah menjawab. Terima kasih adik-adik. Jadi, kita bahas ya, kerangka atau alur atau bagian alur cerita di atas yang paling tepat adalah, nah, di sini jawabannya semuanya benar di A ya. Di sini apa dulu nih? Perkenalan dulu ya. Perkenalan siapa? Perkenalan Jaka ya. Betul. Kemudian konflik karena ditolak kerja. Betul ya. Tak satu pun panggilan datang nih ya. Dia ditolak ya. Tak satu pun panggilan datang. Kemudian resolusinya dari nenek nih. Dari situ dia melihat seorang nenek tua kesulitan ya. Dan di akhir dia bahagia. Oke ya. Nah, di situ betul adik-adik. Jadi jawabannya semuanya A. Oke, boleh dicatat. Nah, sudah. Mikael Kalau belum. sudah, oh Mikael belum. Oke, nah gitu boleh ya. Ada yang sudah atau yang belum boleh open mic-nya aja. Ya, kita ramein nih kelasnya. Yuk, aktif dan interaksi. Komunikatif semuanya. Keren. Siapa nih yang belum, ada yang belum masuk kah? Kita lihat. Belum. Oke, sudah? Kalau sudah kasih jempol dong. Jempolnya mana yang sudah? Belum, Kak. Oke, belum. Oke. Oke, sip. Sudah yuk kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, adik-adik, boleh ya diperhatikan kembali soal berikutnya. Soal berikutnya kita akan masuk ke nomor 2. Kita melanjutkan. Nah, adik-adik, di sini kita kembali lagi ya, pakai klik metode, kenali dulu nih pertanyaannya. Nilai moral yang paling dominan dan ingin ditonjolkan penulis melalui tokoh Jaka adalah A. Keberanian merantau tanpa persiapan. B. Kepatuhan pada orang tua. C. Karma baik dari perilaku tolong-menolong. Atau D. Pentingnya ijazah tinggi untuk sukses. Nah, ini boleh dibaca dulu ya. Terus nanti adik-adik boleh open mic-nya ya. Pada saat aku bilang, oke, open mic-nya sama-sama jawabannya apa? Gitu ya. Siap ya? Nah, sekarang boleh dibaca dulu, dipahami dulu soalnya. Sudah nemu jawabannya, boleh pakai L-nya tuh, digarisin ya, di garis bawah itu, teks yang benarnya. Pakai L, nanti dilengkapi. I-nya ingat konsep nilai moral yang paling dominan. Jadi yang paling dominan itu berarti yang paling banyak ya, yang paling mendominasi apa gitu ya. Yang ingin ditonjolkan penulis.
Oke. Nah, kira-kira apa nih jawaban yang tepatnya? Jawaban yang tepatnya apa? Naila C, Kak. C. Mikael C. Mikhail C. Oke. ADC. C. Lagi. Ayesa C. Baru Aisyah C. Baru empat nih yang jawab. Ayo, let's Febri go. C. Febri C. Gani Gaji Oke. C. Oke. Gani Gazi C. Siap. Ada yang belum? Coba. Ada yang belum menjawab? Banyak film, bukan. Oke, kita bahas sama-sama ya. Jadi, nilai moral yang paling dominan di sini adalah, iya betul, karma baik dari perilaku tolong menolong. Di sini siapa sih yang menolongnya? Boleh open mic-nya? Jaka. Jaka, betul. Good job. Yes, jawabannya semuanya benar. Oke. Wow, sudah semakin expert, bagus. Sudah semakin cepat ya memahami soalnya, bagus sekali. Sekarang boleh dicatat dulu. Oke. Sudah. Mikael Kalau sudah. sudah, Mikael sudah. Yang lainnya? Yang lainnya sudah? Boleh kasih jempol? Adek udah. Oke. Eh, Sip. Kita lanjut aja ya. Soal berikutnya nih guys. Soal di sini butuh pemahaman lebih teliti dan eh, detail ya, nggak buru-buru nih. Oh, oke. Kenapa Felis tadi? Sip. Nah, sekarang yuk kita masuk ke soal berikutnya. Nah, ini ya. Di sini adik-adik kenali dulu pertanyaannya ya. Kenali pertanyaannya. Peristiwa menolong nenek tua dalam cerita ini, jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari remaja masa kini, menunjukkan bahwa A. Menolong orang tua sudah tidak relevan karena semua orang bisa pakai GPS. B. Kesuksesan selalu diawali dengan pertolongan kepada pensiunan guru. C. Tindakan kecil yang tulus dapat membuka pintu rizki yang tidak terduga. Atau D. Anak muda harus pura-pura menolong untuk mendapatkan kenalan. Nah, ayo adik-adik, boleh yuk kira-kira Mikael yang C. tepat. PKI langsung jawab C. Oke, yang Naila lainnya. C. Febri Ayesa C. C. Aisyah C, Naila C. Oke, baru Adek C. 4. Gani Gaji Oke, C. Gani Gazi C. Oke, Febri siapa lagi yang C. belum? Oke, siapa lagi yang belum? Semuanya sudah menjawab C, 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 C. Keren ya. Coba kita cek dulu apakah ada temannya. Oke, belum. Nah, jawabannya di sini semuanya menjawab C. Tindakan kecil, ya. Tindakan kecil yang tulus dapat membuka pintu rizki yang tidak terduga. Ya, betul sekali. Di sini tindakan kecilnya apa adik-adik? Jaka menolong nenek tua menyeberang jalan ya. Betul? Itu kan eh, sepele ya sepertinya ya. Tapi kalau adik-adik ketemu nenek-nenek nih di jalan, maukah melakukan hal yang sama? Mau?
menolong nenek-nenek untuk menyeberang. Aduh, ada yang mikir, ada yang senyum-senyum, nggak apa-apa kok. Ya, nah itu tindakan kecil adik-adik ya. Jadi kalau misalnya kita mau berbuat sesuatu kebaikan, nggak usah yang jauh-jauh dulu ya. Yang ada di depan mata apa nih yang bisa adik-adik perbuat, go for it gitu ya. Oke, boleh dicatat ya. Terima kasih nih semuanya benar. Yes, keren keren keren. Oke, sudah? Sudah, sudah. Kalau sudah boleh kasih jempolnya dong. Mana jempolnya sudah? Oke, sip. Kita lanjut ya. Nah, ini aku ambil dulu. Oke, sekarang nomor berikutnya adalah, nah, oke adik-adik hebat. Yuk, kita kenali lagi ya pertanyaannya menggunakan klik method. Kalimat ijazah memang penting, tapi hatimu yang lebih baik, berharga dari sekedar kertas, mengandung makna bahwa A. Ijazah tidak berguna sama sekali di dunia kerja, atau B. Kualitas personal lebih menentukan kesuksesan jangka panjang daripada sekedar kualitas formal, atau C. Orang baik pasti langsung diterima kerja tanpa syarat, atau D. Memang itu menyepelekan pendidikan formal. Nah, yo boleh lihat teksnya, baca pelan-pelan, pahami ya. Temukan jawabannya, boleh digarisbawahin. Oke, nah kalau sudah silahkan dijawab open mic-nya. Mikael B. Oke, Mikail B. Naila B. Sip. Ayesa B. DB, Aisyah B. Terus? Gaji B. ADB, A B. B. Gazi Gani B. Terus? Febri B, Febri B. Oke, Ade, Ade apa Ade? BK, Oke. Naila udah? B. B. Oke, yuk kita bahas ya. Di sini, di mana? Yuk, boleh cepet-cepetan ya. Di alinea mana nih yang ada bilang ijazah memang penting, tapi hatimu yang lebih berharga dari kertas? Ayo, boleh digarisbawahin, gercep sekarang. Ayo. Nah, berarti itu adik-adik, wah, Naila, Febrianto. Oke, yuk, boleh yang lainnya. Cepet-cepetan, cepet-cepetan. Ayo. Ini melatih fokus dan konsentrasi. Oke, good. Ya, betul. Nah, gitu. Sip, adik-adik hebat. Betul banget ya. Nah, di alinea keberapa ini? Alinea satu, alinea 2, alinea 3. Ya, di sini ya, ijazah. Nah, ijazah memang penting, tapi hatimu yang lebih berharga dari sekedar kertas. Artinya betul ya, kualitas personal lebih menentukan kesuksesan jangka panjang daripada sekedar kualifikasi formal. Oke, adik-adik hebat, good job. Sip. Nah, gitu ya. Wah, berarti adik-adik semuanya membaca. Oke. Bagus. Bagus banget ya. Lanjut, boleh dicatat dulu ya. Nah, gitu cara menentukan jawaban. Nah, siapa nih yang belum masuk? Oke.
Oke. Adik-adik, sampai soal ini adik-adik sudah bisa dipahami? Bisa. Bisa, oke. Oke, kita lanjut, siap? Kalau sudah, kasih jempol. Sip, sudah ada jempol-jempolnya. Terima kasih. Makasih. Oke, yuk sekarang kita lanjut ya. Nah, kita akan move lagi ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya adalah jeng jeng jeng. Nah, di sini adik-adik kita kenali lagi pertanyaannya. Oke, kenali pertanyaannya. Jika dibandingkan dengan tokoh antagonis pada umumnya, tokoh pemilik percetakan dalam cerita ini yang disebut secara tidak langsung dikategorikan sebagai apa? A. Tokoh yang rakus karena memberi gaji kecil. B. Tokoh statis yang tidak mengalami perubahan. C. Tokoh bulat yang digambarkan secara detail fisiknya. Atau D. Tokoh figuran yang berperan sebagai fasilitator kebaikan. Coba, boleh ya? Temukan tuh ada di alinea keberapa. Oke, kalau sudah boleh sambil di cross, sambil ngomong deh, aku pengen lihat juga cross jawabannya dan bilang aku A, aku B, aku C, aku D. Yuk, biar semuanya bergerak supaya tidak mengantuk. Yuk. Oke, langsung di garis apa? Di cross jawabannya. Oke, adik-adik ada yang tahu tokoh antagonis itu apa? Antagonis? Ada yang tahu? Boleh open mic-nya? Ada yang tahu tokoh antagonis? Biasanya tokoh antagonis itu digambarkannya kayak gimana sih? Wataknya tuh Tokohnya jahat. licik misalnya ya. Bisa jadi apalagi? Jahat ya. Apalagi? Ada lagi? Yang sering menciptakan konflik gitu ya. Pokoknya intinya kalau tokoh antagonis tuh clue-nya sering menciptakan konflik. Nah ini keywordnya sebetulnya ini ya. Karena tidak semua juga si tokoh antagonis ini bukan otomatis orang jahat ya. Dalam beberapa kasus antagonis juga bisa jadi memiliki peran yang logis gitu ya. Atau bahkan terlihat baik, namun tujuannya aja yang berseberangan. Sudah yuk, A, B, C, D. Satu, dua, tiga. Open mic-nya. Mikael, Dek. Ayo deh. Oke. Ada deh. Naila Ada D, Esa deh. D. Desya D, Naila D. Oke, yang lainnya? Gaji, Dek. Ada deh. Gazi Gani D. Oke, ada lagi? Semua sudah menjawab? Oke, jawabannya D. Tokoh figuran yang berperan sebagai fasilitator kebaikan. Iya, semuanya jawabannya benar. Sebagai tokoh figuran yang berperan sebagai fasilitator kebaikan. Good. Bagus adik-adik.
Semuanya benar. Oke, kita cek. Sudah masuk belum? Oke. Sudah. Kalau sudah, boleh dong kasih jempolnya. Sudah, jadi aku tahu semuanya sudah. Mana jempolnya? Oke, good. Sudah. Yuk kita lanjut ya. Nah, berikutnya, oke, kita akan masuk ke soal berikutnya adalah, oke. Nah, kita perhatikan ya adik-adik nomor 21. Nah, kita kenali lagi ya pertanyaannya ya, kemudian dilengkapi nanti ya di garis sini mana poin pentingnya, ingat konsep dan kesimpulannya jawaban yang tepatnya apa. Oke, istilah sampah organik dalam teks tersebut merujuk pada A. Sampah yang berasal dari plastik dan styrofoam. B. Sampah yang mudah membusuk dan berasal dari makhluk hidup. C. Sampah yang dapat didaur ulang menjadi kerajinan. Atau D. Sampah yang membutuhkan waktu ratusan tahun terurai. Oke, silakan ya. Di kiri nih, di sebelah kiri. Coba perhatikan mana yang tepat. A, B, C, atau D. Ya, Aisyah C. sampah. Aisyah C. Oke. Febri B. Apa? Jawabannya barusan apa? jadi C. C. Oke. ADC. C. Laila C. Ada lagi? Mikael C. Laila C. Mikael C. Ada lagi? Ada yang belum menjawab nih. Ade apa Ade? Udah Kak tadi C. Oh, yang C. Kalau Febri udah? Udah. Oke, sip. Yakin ini semuanya menjawab C. Sampah organik adalah sampah yang dapat didaur ulang menjadi kerajinan. Coba kita lihat sama-sama ya di sini ya. Kira-kira, kalau adik-adik ada yang pernah membuat kompos di sekolah? Mikael Pernah. 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 Itu dibuatnya dari apa? Makanan sisa. Makanan sisa. Betul ya. Kita konsepnya dulu nih. Kita perhatikan konsepnya. Berarti sampah organik. Nah, boleh dicatat nih pengertiannya berarti. Apa nih? Tadi. Sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari limbah atau sisa sisa makhluk hidup, atau kalau di sini kita lihat, kita perhatikan nih, sisa apa ini? Sisa sayuran. Lihat ya, masukkan nih. Ada sayur-sayuran bekas dari mana kita lihat di sini nih. Nah, ada bekas sayuran ya, sayuran. Nah, gitu ya. Jadi di sini kita pahami dulu nih konsepnya sampah organik itu apa? Sampah atau limbah ya yang berasal dari betul tadi dari makanan, dari makhluk hidup gitu ya, dari sayuran gitu ya, dari sisa-sisa makanan deh gitu ya. Nah, di sini berarti sisa sayurannya ada di nomor 2 ya. Potong sampahnya jadi kecil-kecil. Berarti kalau gitu iya, jawaban yang tepatnya adalah B.
sampah yang mudah membusuk dan berasal dari makhluk hidup. Gitu adik-adik. Ya, oke, boleh dikoreksi ya jawabannya. Oke, silahkan dicatat dulu. Kak, maaf mau nanya ini sampai nomor berapa soalnya? Kita sampai setengah 10 sih. Kenapa? Nggak apa-apa, Kak. Siap. Kita maksimalkan sampai setengah 10 ya. Masih aman? Masih aman? Oke. Boleh kok sambil minum, sambil ngemil. Kalau masih lapar-lapar gitu ya. Boleh. Yang penting tetap fokus aja ya. Oke, kalau sudah, kasih jempol dong biar aku bisa lanjut. Sudah, jempolnya mana? Sip. Oke, good job. Kita lanjutkan kembali. Nah, itu ya tadi tentang sampah organik. Oke, kita akan lanjutkan ke bahasan soal berikutnya. Nah, di sini apa nih yang kita lihat? Pertama kali pokoknya kenali lagi deh, kenali lagi pertanyaannya. Jadi adik-adik bisa mengefektifkan waktu ya. Apa yang mungkin terjadi jika langkah 8? Nah, lihat langsung aja. Langkah 8, aduk kompos setiap minggu diabaikan. Oke, langsung adik-adik perhatikan nih, langkah 8. Mana langkah 8? Nah, yang ini. Coba. A. Kompos akan menjadi lebih cepat matang karena tidak terganggu. B. Proses penguraian menjadi anaerob tanpa oksigen menghasilkan bau busuk. C. Wadah kompos akan meledak karena tekanan gas. Atau D. Sampah organik akan berubah menjadi plastik. Febri BK. Oke, Febri B. Oke. Naila B. Yang lain, Naila B. Oke. Saya Sabe. Aisyah B. Oke. Mikail B. Yang lainnya? ADB. ADB, oke. Terus Gazi Gani Jadi B. B, oke. Sip. Ada yang belum menjawab? Sudah semua? Nah, sekarang kita bahas ya. Poin 8 tuh yang mana adik-adik? Yang ini ya. Bayangin kalau proses poin 8 ini ya, aduk kompos diabaikan ya. Tidak ada yang diaduk gitu ya. Apa yang terjadi? Nah, dari sini kan gambarnya juga terlihat penuh ya, tidak diaduk, didiemin apa yang terjadi. Betul. Proses penguraian menjadi aerob ya, atau tanpa oksigen menghasilkan bau busuk karena tadi tidak diaduk. Ya, kebayang ya, didiemin aja bakal menghasilkan bau busuk dan semua jawaban adik-adik benar. Good job. Oke. Wih, saking semangatnya E-nya menuhin B. Benar. Oke. Sip. Boleh dicatat dulu ya. Oke.
Oke. Sudah adik-adik? Kalau sudah boleh kasih jempol biar kita lanjut, guys. Wih, Febri ke jempolnya dua. Oke, oke. Kita lanjut ya. Sip. Boleh, boleh, boleh sambil minum. Tenang guys, kita akan lanjut ya. Biar konsentrasi masih on. Kita masih ada waktu sekitar sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Nanti setelah ini boleh adik-adik istirahat ya. Sip, kita masuk ke soal nomor berikutnya. Wow. Wait, 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 wait. Ntar adik, ini agak ngedown. Kita akan masuk ke soal nomor 24 dulu ya. Nah, nah ini. Oke, yuk. Di sini adik-adik di soal nomor 24 ya. Di soal berikutnya berarti kita akan cek ya di soal ini kita kenali lagi pertanyaannya ya. Seorang pemula mengikuti langkah 1 sampai 9 dengan tepat. Tetapi setelah 3 minggu, komposnya masih berbau busuk dan basah. Kira-kira nih adik-adik, berdasarkan prinsip dalam teks, kesalahan paling mungkin terjadi. Kesalahannya apa? A. Karena wadah tidak berlubang sehingga air tergenang. B. Karena lapisan tanah terlalu tebal. C. Karena sampah tidak ditutup tanah. Atau D. Karena kompos langsung digunakan padahal belum matang. Nah, coba perhatikan dulu nih. Di sini ya ada tahapan dari 1 sampai 9. Ya, sudah diikutin tapi tetap bau. Kira-kira kesalahannya cari di mana nih? Boleh ya. Dilengkapi L-nya, ingat konsep tadi ditanyanya kan tentang kesalahan nih. Jadi kira-kira yang mana nih? Kesimpulannya jawaban yang benar yang mana? Hmm, manakah jawaban yang benar? Oke, sip. Sudah menemukan jawabannya semua? Boleh. Gak usah takut salah ya. Yuk dijawab aja. Boleh sebutin namanya. Aku A, aku B, aku C, aku D. 1, 2, 3. Teng-teng. Siapakah menjawab duluan? Masih membaca? Oke. Ada yang menjawab duluan? A, B, C, D. Kira-kira kesalahannya apa? Yuk, nggak apa-apa, nggak usah takut salah. 1, 2, 3. Open mic-nya. Jreng. Ini tuh kenapa malu-malu di soal ini? Nggak akan dicubit sama aku juga. Ayo, Mikail A. Mikail A. Nah gitu. Yuk, yang lainnya.
Dari gaji A. A. Ade A. Terus, Sekarang naon? ya, Dari mana gaji yang A. lainnya? Gani Gazi A. Febri Yang A. lainnya, oke, A Aisyah juga. A. Terus, Aisyah A. Naila apa? A juga. A juga. Oke, semua sudah menjawab. Ini kenapa di soal ini malu-malu semua ya? Ini karena bingung. Nah, adik-adik, nggak usah takut salah ya. Kan kita lagi belajar. Pokoknya keluarkan aja pendapatnya. Ya, dan ternyata dari malu-malu tadi, dari semuanya pendiam, takut salah, jawabannya semuanya benar. Tuh kan? Kalau ngejawab jadi tahu benar atau salahnya ya. Jadi nanti juga adik-adik pada saat the real TKA-nya jawab aja ya. Oke? Jawabannya benar semua. Bagus ya. Jawabannya benar. Good job. Boleh ditulis. Good job. Oke. Nah, kenapa ini yang paling relate ya? Wadahnya tidak berlubang ya. Sehingga air tergenang. Ya, kan di sini digambar wadahnya harus ada lubangnya ya, betul ya, supaya airnya tidak numpuk di dalam wadah tadi gitu ya. Kalau masih numpuk kan tadi ada bau busuk ya, apalagi kalau si tahapan nomor 8 tadi tidak dilakukan ya, tidak diaduk, kebayang ya. Nah, itu dia adik-adik, semua sudah bisa menganalisa soal bagus. Nah, oke, adik-adik. Kalau sudah, mana dong kasih jempolnya? Mana jempolnya? Sudah? Mantap. Oke, good. Kita lanjut. Sudah aman semua? Bisa kita lanjut? Boleh. Boleh dong open mic-nya. Bisakah kita lanjut? Bisa? Oke. Bisa, Kak. Bisa. Nah, gitu. Jadi aku nggak sendiri nih, Teh ya. Oke, tenang. Sebentar lagi kita selesai, guys. Ya, yuk. Nah, soal berikutnya adalah cara membuat kompos, masih tentang kompos ya. Kita kenali lagi nih pertanyaannya dengan trik metode. Pernyataan yang sesuai dengan teks prosedur. Oke, open mic-nya siapa yang masih ingat tok? Cah. Teks prosedur itu apa? Yuk, open mic-nya. Ada? Ada. Adakah? Waduh, ini semuanya apa? Rendah hati semua nih. Salah, teks prosedur itu langkah-langkah bukan, Kak? Betul, nggak salah Febri. Bener ya. Jadi bagus jawabannya. Betul. Langkah-langkah ya. Membuat sesuatu, misalnya membuat apa? Mau membuat makanan kah, jus jeruk kah ya, nasi goreng kah gitu ya. Harus ada langkah-langkahnya, alat dan bahan yang disiapkan. Betul ya. Itu keywordnya ya. Itu ingat konsep dari teks prosedur. Good. Nah, apa yang tepat? Ya, A. Lapisan paling bawah dan paling atas harus berupa sampah organik. B. Proses pembuatan kompos membutuhkan waktu minimal 1 bulan. Atau C. Kompos yang berhasil ditandai dengan warna hitam dan bau menyengat. D. Pengadukan bertujuan untuk meratakan oksigen dalam kompos. Oke, silahkan temukan jawaban yang tepatnya A, B, C, atau D. Yang sesuai ya. Oke, kalau ada yang sudah, tidak usah malu-malu. Open mic-nya A, B, C, D. Aku A, Kak. Aku B. Aku C, aku D.
Kuncinya tidak usah takut salah. Jawab saja. Gani gaji B. Gani Mikael Gazi D. B. Gani Gazi B, Mikail D. D. Tadi siapa yang D? Mikail. Iya. Oke, terus yang lainnya? Ini Gani Febri Gazi. B. Ini Mikail. Siapa yang B lagi? Febrika. Ade. Febri. Naila P. Oke. Naila apa? UP. B. B. Bandung atau Dadu? Bandung. Bandung. Good. Yang lainnya? Ayesha, Ade, apa? Ade D. Ade, D. Ade, D. Oke. Ayesha apa? Ayasa D. Ayesha, D. Oke, sip. Semua sudah menjawab. Nah, di soal ini ada dua jawaban, ya. Yang pertama B, proses pembuatan kompos membutuhkan waktu minimal 1 bulan. Febri B juga. Terus yang berikutnya D, pengadukan bertujuan untuk meratakan oksigen dalam kompos. Nah, adik-adik kita bahas ya di soal ini. Nah, ingat tadi teks prosedur itu ada langkah-langkah ya sesuai urutannya. Jawaban yang tepat di sini adalah jeng jeng jeng. Jawabannya adalah D. Oke, jawaban yang tepat adalah D. Pengadukan bertujuan untuk meratakan oksigen dalam kompos. Ya, nih ya, kompos siap, hitam gembur tidak bau. Jadi memang di sini di nomor 8 itu harus ada pengadukan ya, supaya rata tuh oksigen ya, ada oksigen dalam komposnya, supaya tidak bau busuk tadi juga kan langkah-langkahnya. Oke, keren semuanya sudah menjawab. Oke, bagus ya. Tidak apa-apa. Di sini berani mencoba menjawab dulu itu sudah bagus. Yuk. Oke. Nah, bagaimana? Sudah? Kalau Mikael sudah kita, sudah. Mikael sudah. Oke. Kalau sudah satu soal lagi, siap? Satu soal terakhir ya. Yuk, kita masuk ke satu soal terakhir ya. Soal berikutnya. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini. Hmm. Kita kenali dulu pertanyaannya. Klik metode. Argumen yang disampaikan oleh pihak yang mendukung seragam sekolah berfokus pada aspek A. Kreativitas dan kebebasan. B. Kesetaraan dan kedisiplinan. C. Kesehatan dan kebersihan. Nah, di sini boleh dibaca teksnya ya. Pro kontra seragam sekolah. Kira-kira argumen yang disampaikannya apa nih? Kak, Oleh maaf yang D pihak. apa ya? Gak Oh, yang dia kelihatan. nggak kelihatan ya. Oh, bentar. Oke, aku kecilin aja ya. Bentar. Oh, teknologi dan modernisasi. Keloncat ya. Sebentar. Aku kecilin dulu deh. Oke, nomor berapa tadi? Eh, Nomor 20 nih ya. Oke. Nah, ini dia. Teknologi dan modernisasi. Sip.
Jadi jawaban yang tepatnya apa? Kalau sudah boleh open mic-nya ya. Mikail A. Mikail A. Oke, yang lainnya apa? Ini tentang seragam ya. Boleh yang lainnya berbeda pendapat juga boleh, sama juga boleh. Kira-kira apa nih yang Kak, mendukung aku gak seragam? jadi A deh. Gak Kak, jadi. aku B. Oke. Jadinya B. Lah, B. Aku jadi B. Ada B. Salah. B, Ada B. B, B. B. Oke. Aisyah B. Aisyah B. Mikael gak jadi A. Mikail nggak jadi A. Jadinya apa Mikail? B. B. Oke. Ini diralat tidak ada yang A ya. Semuanya B. Oke, kita cek ya argumen yang disampaikan pendukung seragam sekolah berfokus pada betul ya. Kesetaraan berfokus pada kesetaraan dan kedisiplinan. Yeay, semuanya benar jawabannya. Nah, di sini kan ada disiplinnya, seragam itu menanamkan disiplin. Nah, ya, disiplin untuk identitas sekolah dan menghilangkan kesenjangan. Ya, di sini berarti kalau menghilangkan kesenjangan berarti ada kesetaraan. Nah, ini ya. Itu adik-adik coba ditulis dulu. Ini soal terakhir untuk kita malam hari ini. Sambil disiapkan catatannya yang sudah ditulis ya, kita akan foto bareng dan open kameranya. Oke. Sudah. Kalau sudah, aku stop share. Oh, show. Sip. Ngopi adik-adik, ngopi. Sudah ya, aku stop share boleh? Jempolnya mana aman? Oke, aman jempolnya. Good. Siap, adik-adik. Wih, oke. Gimana nih malam hari ini semuanya? Soalnya bisa dipahami adik-adik? Boleh open mic-nya dong? Kita ngobrol Bisa, dulu, Kak. bisa? Bisa. 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 Oke, dari 1 sampai 10, pemahaman adik-adik berapa? 1, 2, 3. 10. Jawabannya 10. 10. 9. Oke, 9. Good. 9. Ada lagi? 9. 9. Adik sama Aisyah berapa? 9. 9. 9. Oke. Yuk, catatannya mana? Kita foto bareng sama catatannya. Oke. Ya. Siap. Aisyah, Gazi Gani catatannya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sip. Boleh dong kasih reaksinya buat pembelajaran kita malam hari ini. Boleh pakai jempol, boleh pakai reaction yang di Zoom. Siap ya? 1, bentar, tenang. 1, 2, 3. Oke deh, yeay, keren, sip. Nah, itu ya adik-adik, terima kasih untuk semangatnya terus dijaga ya. Dan tentunya adik-adik kan sebentar lagi nih TKA-nya ya. Mumpung nih masih bulan Ramadan nih, banyakin doa, ya Allah mudahkan gitu ya. Biar dimudahkan pada saat nanti juga pelaksanaannya dan adik-adik diberikan pemahaman. Setuju? Setuju nggak? Tuh, jempol, sip lah. Oke deh adik-adik hebat. Terima kasih ya. Selamat beristirahat. Yang mau istirahat, yang mau ngerjain PR. Ada PR nggak buat besok? Nggak ada ya. Kayaknya pada pesantren ya. Oh, nggak juga. Oke, sip deh. Udah ada pengumuman libur belum?
Udah? Kapan Naila liburnya? Minggu depannya lagi. Minggu depannya lagi. Tanggal 14-an ada? Tanggal 16 kalau nggak salah, Kak. Tanggal 16. Oke. Sip deh kalau gitu adik-adik. Terima kasih ya untuk semangatnya, untuk antusiasnya, dan untuk komunikatifnya. Karena ini kasih jempol buat kelas ini. Keren ya. Oke. Kita ketemu lagi insya Allah berarti di hari Rabu ya, pekan depan. Yes? Oke, selamat beristirahat, sehat selalu, dan semoga lancar saumnya. Oke, dadah. Kita tutup dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Waalaikumsalam. Sama-sama. Makasih, Kak. Oke, istirahat ya. Oke, Febri, makasih.